Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dikarenakan rahmat dan taufiknya Allah sehingga kita berada di pertemuan keempat. Tidak terasa ya, sudah pertemuan keempat atau 2 minggu sudah kita belajar. Di pertemuan keempat ini kita masih membahas teks negosiasi. Adapun materinya, kalau minggu lalu faktor ya, minggu lalu itu kita masuk kegiatan, kalau tidak salah kegiatan 2 ya. Ya, di kegiatan 2 itu kita mempelajari, silakan dilihat layar monitornya. Ya. Oke. Sudah kelihatan? Halo? Sudah, Pak. Ya. Kalau di kegiatan 1 Sudah. ya, kita mempelajari faktor penyebab keberhasilan negosiasi. Nah, sekarang di kegiatan 2 kita akan mencari alasan yang tepat untuk melakukan negosiasi. Jadi, kalau ini kita sudah baca ya, kemudian dicari faktor keberhasilan negosiasi tersebut. Nah, sekarang yang dicari adalah alasan yang tepat untuk melakukan pengajuan dan penawaran dalam negosiasi. Saya tanya dulu, ada yang tahu apa itu alasan? Tolong dijawab, meskipun salah nanti saya benarkan. Ada yang tahu apa itu alasan? Penyebab terjadinya sesuatu. Ya, betul sekali. Penyebab, ya, ya, faktor penyebab. Ya, sama aja dengan tadi, faktor penyebabnya dicari. Kalau ini, bedanya ini adalah kalau ini, perhatikan, kalau ini teks negosiasinya sudah ada. Kita tinggal cari di teks itu mana faktor penyebabnya. Kalau ini, sebelum ada teks negosiasi itu, kita siapkan alasannya. Ya. Kalau yang kemarin itu HP baru, ya. Yang HP baru kemarin ini, bayangkan itu si Rani menyiapkan 4 minggu mencari alasan, dia susun alasannya supaya orang tuanya terpengaruh untuk membelikan HP. Jadi alasan faktor penyebab. Minggu lalu faktor penyebab juga, tapi teksnya sudah ada, tinggal dicari mami di situ. Ya, kalau yang ini, ya kita mau bernegosiasi, disiapkan memang sebelum bernegosiasi. Jadi kalau ini belum kejadian, kalau yang ini sudah kejadian. Nah, ini kita baru mau menggunakan, ya. Nah, contoh, misalnya Rana ulang tahun, seperti yang saya ceritakan minggu lalu. Datang nanti di Gasewono, saya merayakan ulang tahunku. Nah, sebenarnya saya sudah tahu Rana pasti merayakan ulang tahunnya. Jadi kalau nak panggil Kak dan saya tidak bisa datang, saya siapkan memang nih apa jawabanku kalau Rana nanti panggil saya terus saya tidak bisa datang. Nah, saya tanya jam berapa? Oh, jam 2 lewat atau pulang sekolah. Oh, maaf ya Rana, saya tidak bisa hadir karena saya harus pulang dulu ke rumah. Beritahu orang tua. Nah, itu alasan yang paling tepat. Kalau bisa saya tidak saya datang jam 4. Oh, ingat dalam melakukan negosiasi ya tidak boleh saling merugikan. Oke, jam 4. Oke, silakan datang jam 4. Terus saya bilang, ada makanan yang bisa saya makan kalau saya datang jam 4. Nggak menghabiskan Kak Jora. Ya, pasti Rano mengatakan, oh iya, nanti saya siapkan. Jadi lepas selama nih, ingat, jangan saling merugikan. Siapa tahu datang tuh minta mamu. Pas tidak ada makanan, siapa suruh terlambat?
Ya, bukan siapa suruh, dia sudah beritahu kamu sebelumnya. Makanya kamu harus siapkan. Ingat, negosiasi jangan saling merugikan. Oke, Virus bisa dengar suara saya, Andi Virus? Bisa, Pak. Oke, bisa dibaca kegiatan 2? Silahkan. Menggunakan alasan yang tepat untuk melakukan pengajuan dan penawaran dalam negosiasi. Dalam pembelajaran sebelumnya, kamu telah mempelajari bahwa negosiasi baru terjadi ketika terjadi kesepakatan. Untuk mencapai kesepakatan tersebut, partisipan harus menyertakan alasan yang mendukung pengajuan atau penawarannya. Masing-masing pihak harus mampu meyakinkan pihak lainnya bahwa pengajuan atau penawaran yang diajukan dapat atau bahkan diterima. Kamu sekarang akan mempelajari alasan-alasan yang digunakan untuk meyakinkan pihak lain dalam bernegosiasi. Bacalah kembali penggalan cerpen HP baru. Sekarang mari kita analisis alasan-alasan yang diajukan Rani pada ayahnya agar ayahnya membelikannya HP baru. Oke, sebelum kita bahas ini, sebenarnya sudah dibahas ya. Nah, saya tanya, pernahkah waktu SMP, ya ini waktu SMP karena SMA belum pernah di sekolah, pernahkah kalian, atau saya tanya satu orang dulu, Nirma Lasari bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Oke, saya tanya Nirma Lasari, waktu SMP pernahkah Nirma Lasari terlambat pulang ke rumah pas pulang dari sekolah? Pernah, Pak. Ya, pernah ya. Nah, sebelum tiba di rumah dalam keadaan terlambat, ya pasti dalam Bisa diulangi, Pak. Dari jaringan. apa? Ya. Oke, sudah bagus kok. Bisa diulangi, Pak. Dari jaringan. Ya, jadi pertanyaan saya tadi, apakah Nirma Lasari pernah terlambat pulang ke rumah waktu SMP? Jawaban kamu pernah. Nah, saya tanya lagi, bukan saya tanya, saya beri gambaran waktu Nirma Lasari pulang ke rumah, sebelum tiba di rumah, ya pasti kamu sudah memikirkan alasan apa yang akan saya sampaikan jika orang tua saya bertanya kenapa kamu terlambat pulang. Itu kamu pikirkan sebelum tiba di rumah. Nah, waktu Nirma Lasari tiba di rumah, apakah ada pertanyaan sama orang tuanya atau keluarga di rumah? Kenapa terlambat? Tentu ada, Pak. Ada ya? Ada? Ada, Pak. Oke, bisa saya tahu pertanyaannya apa? Kenapa kamu terlambat ya? Dari mana saja kamu? Kenapa terlambat pulang? Oke, boleh saya tahu jawabannya? Apa jawaban kamu? Dari cak rumahnya temanku, Mak. Oh, dari cak temannya. Dari cak rumahnya temanku, Mak. Ambil buku catatan. Oke, jawaban yang sangat meyakinkan ya. Jawaban yang sangat meyakinkan. Karena alasannya masih alasan sekolah, meskipun mungkin itu tidak benar. Tapi jawaban itu, alasan itu kamu sudah persiapkan sebelum tiba di rumah. Toh? Iya, Pak. Oke, sama halnya saya waktu SMA juga, sama seperti kamu. Pas pulang sekolah, ada teman saya mengajak ke kebunnya makan durian. Wah, kenapa tidak disampaikan dari kemarin supaya minta izin, Ki? Wah, dijawab temanku, ya baru kak juga tahu dari bapakku kalau berbuah mie durian banyak mie yang jatuh-jatuh. Antara pergi dan tidak saya ini. Kalau pergi kak, pasti terlambat pulang. Tapi kalau terlambat pulang, pasti saya siapkan memang alasannya. Pergi tidak, pergi tidak. Akhirnya saya pergi ke kebun teman, makan durian. Kapan lagi makan durian secara gratis? Ya. Karena kelamaan di kebun, pulangnya jam 4 sore. Saya tiba di rumah setengah 5. Tiba di rumah,
Ya, sebelum tiba di rumah, saya siapkan memang, saya pikir-pikir memang, apa nih jawabanku nanti ini supaya tidak dimarahi. Tidak ada jawaban yang saya temukan. Jawaban yang paling cocok dalam pikiran saya waktu itu jujur, berkata jujur. Ya, saya berkata jujur saja, dari Kak makan durian. Pas saya tiba di rumah, apa yang saya khawatirkan terjadi. Saya ditanya, "Buh, jam berapa ini? Baru pulang? Ini sudah 4:30, hampir jam 5 malah. Dari mana?" Ya, seperti yang saya putuskan tadi, saya harus Makan jujur. durian. Ya, langsung saya bilang, dari Kak kebunnya temanku, makan durian. Seandainya saya tahu kamu makan durian banyak dijual di pasar. Nah, apa yang jawaban saya selanjutnya? Ya, kebetulan tadi orang tuanya siswa yang langsung panggil. Padahal temanku dia yang panggil. Ya, masuk akalnya karena orang tua dia panggil, berarti ada yang menjaga kita. Ya, saya jawabannya mungkin masuk akal orang tua di rumah ya. Oke, masuk cepat ganti bajumu. Mata papak derek bamana tu kita. Ya, karena baju waktu itu agak-agak, ya bayangkan kalau kita di kebun, untung waktu itu masih pakai baju pramuka. Ya, karena hari Sabtu. Jadi kita weekend di kebun makan durian. Nah, itulah caranya mencari alasan. Kalau kita di rumah, usahakan alasannya yang jujur saja. Karena kapan kita masih dicari di rumah, artinya kamu masih disayang oleh keluargamu. Tapi kalau kamu tidak dicari, berarti kamu kurang kasih sayang. Itu saja kuncinya. Jadi jangan kau marah kalau dicari di rumah. Ya, itu bentuk kasih sayang orang tua kepada anak-anaknya. Tapi ingat, kapan kamu tidak dicari, berarti kamu kurang kasih sayang sama keluarga atau orang tua kamu. Oke, kita lanjut. Nah, ini kemarin kita sudah bahas, ya. Ini sudah sebenarnya dibahas yang Rani toh. Rani menyiapkan 4 minggu alasannya supaya orang tuanya bisa terpengaruh untuk dibelikan HP. Ini semua teman Rani punya HP. Ini alasannya. Bayangkan kalau kemarin HP nasi beletak, tinggal kita yang belum, pasti orang tua tergugah, ya, tergugah hatinya. Kemudian Rani iri. Kalau menurut saya ini jawabannya masuk akal sih, tapi tidak terlalu menggugah. Ya, berarti kamu cemburu dong, tidak punya HP. Kalau semua sudah punya, kita tidak punya, wah, orang tua pasti berusaha. Nah, kalau ini juga membutuhkan HP agar lebih mudah mengirim tugas. Apalagi zaman sekarang, siswa yang tidak punya koneksi, ya, koneksi itu bisa bentuk laptop, bisa HP, tapi rata-rata menggunakan HP, boleh dibilang insya Allah tugas-tugasnya tidak tersampaikan dengan baik. HP juga memudahkan Rani untuk belajar dan berdiskusi dengan teman-temannya. Nah, sekarang ini ada, kita cari dulu alasannya yang penjual dan pembeli, apalagi yang sudah dibahas itu, penjual dan pembeli, HP. Kalau terima kasih Bu Mia sudah dibacakan ya? Belum? Itu yang Sudah. sudah. Oke. Sudah, Pak. Oke, sudah. Oke, kita cari semua dulu itu sebelum lanjut ke sini. Oke, saya tampilkan saja jawabannya langsung. Saya carikan dulu. Karena agak telat tadi masuk, berarti bisa dilihat. Oke, tolong kabari kalau tidak tampil ya. Belum tampil toh? Ini sudah tampil belum? Iya, Pak.
Coba lihat. Pak. Waktu pedagang dan kelihatan ya, oke, thank you. Pedagang dan pembeli, alasan yang digunakan. Ya, yang pertama, waktu ini pembeli menawar. Dia kan dari harga 28.000 dia tawar 20.000. Ya, alasannya penjual, ya belum boleh Bu. Barangnya bagus loh. Barang yang dimaksud di sini adalah mangga. Ya, ini bukan karbitan, masak pohon. Tahu kan kalau buah-buahan masak di pohon, ya bukan yang masak yang diambil dulu belum dimasak disimpan di rumah. Kemudian jadi setelah ditawar tadi 28, belum boleh Bu 28.000 ya, biar saya dapat untung. Ya, diterima oleh pembeli. Tapi ada lagi alasannya. Meskipun harganya 28.000, alasannya saya bisa memilih sendiri mangganya. Oke, diterima. Tapi ada lagi alasannya. Penjual, boleh kamu tetap 28.000 harganya, tapi silahkan pilih sendiri mangganya, tapi jangan ambil yang besar-besar. Nanti penjualnya rugi. Ini alasan-alasan yang digunakan dalam pedagang dan pembelian. Dibacakan pertama. Kemudian terima kasih Bu Mia. Ya, terima kasih Bu Mia ini juga sudah kita bacakan, di mana Bu Mia ini marah-marah karena banyak siswa yang terlambat masuk belajar. Nah, pasti ada alasannya. Alasannya ya diwakilkan kepada siapa itu? Lia, menyampaikannya ke Bu Mia. Iya Bu, ini alasannya. Sekali lagi maafkan kami kelelahan Bu. Tadi baru saja ujian lari mengelilingi stadion 2 kali. Nah, setelah disampaikan dari nada suara Bu Mia yang tadinya marah dan mukanya mulai menampakkan kalau dia mau marah, tiba-tiba menjadi ramah. Alasan berikutnya, belum sempat Bu, kami takut ketinggalan ulangan. Jawab Lia. Tetap dengan sopan. Kalau boleh kami minta waktu 10 menit untuk minum dan ganti baju. Biar badan kami segar. Nah, sekarang kita ke soal yang di buku. Bisa dilihat. Ini. Pertanyaan yang pertama, pernahkah kamu minta izin sama orang tua kamu untuk menginap di rumah teman? Ya, saya tanya dulu satu orang, laki-laki mau dulu. Karena laki-laki biasa paling sering menghilang di rumah. Ternyata pergi ke rumah temannya bermalam. Tunggu dulu saya cari. Wah, cuma oke. Andi Pairus bisa dengar suara saya? Siapa? Oke. Pernahkah Andi Pairus menginap di rumah teman? Pernah, Pak. Ya, pernah. Apakah minta izin di rumah? Iya. Boleh saya tahu alasan tak ke orang tua kenapa menginap di rumah teman? Tujuan kegiatan organisasi, Pak, karena Ya. harus ada dikerja di rumahnya temanku untuk kegiatan organisasi itu. Oke, apakah orang tua mengizinkan? Iya, Pak, karena jelas di alasannya. Oke, nanti kita lihat jawabannya ya. Kemudian satu lagi. Siapa tadi yang belum? Siska Amelia, bisa dengar suara saya? Iya, Pak. Pernahkah Siska menginap di rumah teman? Enggak pernah, Pak. Tidak pernah ya? Oke. Betul. Kalau Nuril Ismi, halo, bisa dengar suara saya Nuril? Ya, Pak. Pernahkah Nuril Ismi menginap di rumah teman tak? Atau di sekolah mungkin, atau ada acara PMR? Tidak pernah, Pak. PMR, pramuka, tidak pernah ya?
Adakah di antara kalian? Sekolah pernah ya, Pak. Berarti pernah dong. Nah, apa alasan tak? Saya minta izin dengan Bapak untuk mengikuti kegiatan kepramukaan. Betul. Biasanya ada surat izin toh? Iya. Oke. Nah, sekarang kita lihat langsung jawabannya seperti tadi. Oke, tunggu sebentar. Yang penawaran. Oke, kelihatan? Minta izin menginap di rumah teman. Alasan yang paling tepat adalah mengerjakan tugas. Ternyata jawabannya tadi Adipairus ada mengerjakan tugas organisasi. Ya, jawabannya benar. Kemudian di sini ada anggota OSIS di sini. Tidak ada ya? Mungkin Adipairus. Ya, menawar harga sewa gedung untuk kegiatan OSIS. Tapi kalau di sekolah kita itu sudah tidak menyewa lagi karena sudah ada gedungnya ya. Tapi kalau di kamu nanti sudah tamat, ada acara mau menyewa gedung, ya dana dari sponsor minim, jadi makanya kamu menawar kegiatan banyak sehingga alokasi untuk sewa terbatas. Makanya kita tawar. Ya, yang dimasuk gedung di sini kalau di Pangkaja ini ada gedung masyarakat yang sementara dibongkar, ada yang dekatnya Deking. Ada yang tahu dekatnya Deking gedung apa itu? Ada yang tahu? Gedung Juang ya, Gedung Juang. Ya, itu bisa disewa dulu waktu sekolah kita belum punya gedung sendiri. Biasanya kalau kita mau bikin acara-acara besar di sekolah ya kita sewa gedung Juang atau gedung masyarakat. Tapi alhamdulillah sekarang sudah punya gedung. Kemudian ini kalau kita sudah bermasyarakat nanti menuntut kepala desa untuk memberikan izin penggunaan balai. Balai itu adalah ruang pertemuan, ya, balai. Mirip gedung sih, balai, pendopo untuk kegiatan Karang Taruna 1 hari dalam seminggu, ya. Jadi cukup 1 hari. Ini ada kegiatan Karang Taruna. Karang Taruna itu sejenis organisasi juga, ya. Alasannya Karang Taruna membutuhkan tempat besar untuk berkegiatan karena anggotanya banyak. Karang Taruna juga warga RW yang memiliki hak atas penggunaan gedung tersebut. Pertemuan rutin yang sangat penting dilakukan. Ya. Mengajukan penawaran kepada sekolah terkait larangan membawa sepeda motor. Oke. Amanda, bisa dengar suara saya? Oke, Nurul Haq, bisa dengar suara saya? Oke, nah sekarang adakah di... Oh bisa ya. Nurul Haq waktu SMP naik angkutan umum ke sekolah atau naik motor? Motor, Pak. Nah, SMP sudah naik motor ke sekolah. Pernahkah kamu dilarang naik motor ke sekolah? Tidak, Pak. Kan dekat di rumahku, Pak. Jalan kaki, aku pelik biar buang-buang bensin itu namanya. Oke. Tidak masuk, Pak. Satu desa kan. Oh, satu desa ya. Oke, nah sekarang Rana, bisa dengar suara saya? Iya, Pak. Pernah naik motor ke sekolah? Bisa, Pak. Pernah? Tidak pernah, Pak. Oh, oke. Kalau pernah dilarang, kalau SMP ya, kamu pernah dilarang naik motor ke sekolah, alasannya mungkin kalau tempat parkir sih rata-rata sekolah luas parkirnya. Ya ini, belum punya SIM.
Karena kalau punya SIM itu syaratnya harus minimal Sweet 17, 17 tahun ke atas. Nah, kamu nanti itu Sweet 17-nya ya mungkin nanti kelas 2 SMA. Ya. Ini lagi penawaran kepada ketua RT tentang larangan penggunaan balai RW. Yani Mas, balai ini mirip-mirip pos ronda. Kalau ini, kalau laki-laki biasa banyak nongkrong di pos ronda sampai larut malam. Oh, permintaannya hanya sampai jam 9 malam. Ya, kenapa? Mengganggu lingkungan. Sudah jam istirahat. Larangan orang tua mengakses internet pada hari-hari sekolah. Nah, kalau ini kayaknya ini tidak boleh kita larang. Apalagi pandemi mengharuskan siswa mengakses internet pada hari-hari sekolah. Seperti ini, kita menggunakan jaringan internet untuk tatap muka daring. Oke, ada yang mau ditanyakan tentang alasan? Ingat, alasan. Jadi kita bernegosiasi pasti ada alasannya. Hampir setiap hari hidup kita dipenuhi dengan negosiasi. Pak, Mak, Kak, pinjam Kak dulu laptop Tai. Kenapa? Tiba-tiba kamu HP ku habis kuotanya. Ya, mungkin kakak ada modemnya yang tersambung ke internet, ke laptop, pinjam dulu. Ya, kalau alasanmu bagus, kalau alasanmu hanya untuk main Facebook, bermedia sosial, saya yakin tidak dipinjamkan. Tapi kalau alasanmu untuk pembelajaran, ya pasti kakakmu meminjamkan. Intinya, carilah alasan yang paling tepat. Ini inti dari pelajaran kita. Mencari alasan. Ada judul lagi itu, mencari alasan. Ya. Hal apapun itu. Ya, sama halnya tadi saya di 10 MIPA 3. Ya, MIPA 3 tidak belajar online tadi seperti ini. Saya bernegosiasi. Kenapa? Karena laptop saya aplikasinya updating Windows-nya jadi lambat sekali. Nah, tapi dia tetap tidak mau kalau tidak ada seperti ini. Jadi saya janji ya supaya kalian tidak kecewa, ya mungkin di hari lain atau waktu lain saya ajarkan mungkin nanti malam atau nanti sore. Dan akhirnya dia menerima, tapi tetap belajar meskipun materinya ada di Classroom dan saya upload di WhatsApp. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Tentang bagaimana mencari alasan supaya tidak dimarahi kah? Ya. Jadi intinya materi kita hari ini adalah mencari alasan. Oke? Iya, Pak. Ya, Pak. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, silahkan nyalakan Tidak ada, Pak. videonya supaya bisa saya SC namanya. Oke, terima kasih sudah kelihatan semua namanya. Oke, sudah. Dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, pertemuan keempat saya nyatakan sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.